Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dari kelas 5B Teknik Informatika dengan NPM 233510325. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah codingan merupakan codingan implementasi dari MDP. Yang kita ketahui MDP itu adalah Markov Decision Process, yang dimana agent itu dimodelkan untuk mengambil sebuah keputusan mulai dari state awal hingga state goal atau step tujuannya. Nah, di sini yang pertama, definisi lingkungan grid work-nya yang akan kita definisikan itu parameter, yaitu ada lingkungannya, grid work-nya, itu pemetaannya itu, terus ada ukurannya, ada rintangannya, obstacle, terus ada posisi awal, terus ada posisi tujuan atau goal state, ini start state, berarti posisi awal, posisi goal state, dan si agent, terus ada nilai reward untuk setiap jenis sel. Pertama kita definisikan grid height sama grid width ini merupakan grid 4x4 yang kita definisikan. Terus juga ini ada obstacle. Nah ini penentuan obstacle di setiap lokasinya itu berada di baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua. Di situ ada obstacle yang jika dilewati agent nanti akan terkena penalti ataupun hal semacamnya. Terus di sini ada kita inisialisasi start state-nya, yang dimana agent akan mulai dari baris 0 kolom ke 0. Terus juga ada goal state. Nah, ini merupakan tujuan si agent dari start state ke goal state, dimana ketika agent sudah sampai di goal state yang pertama itu ada di baris ketiga kolom ketiga akan mendapatkan reward berupa 10 poin bisa dibilang, dan juga ketika di baris 2 kolom 3 akan dapat 5 poin bisa dibilang. Nah ini merupakan setiap reward. Nah, setiap langkah dari si agent akan mendapatkan bisa dibilang penalti berupa ataupun reward negatif, maka akan dikurangi 0,0. Juga ketika si agent melewati si obstacle ini, ketika si agent melalui step berupa obstacle, maka poinnya akan dikurangi 1. Terus ini print. Ketika semua sudah definisi, kita print reward pembatas terdefinisi seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi MDP tersebut, yang dimana di implementasi MDP ini kita mendefinisikan ada state, ada action, ada transisi dari si agent kita, terus ada juga fungsi reward yang didapat oleh agent kita nanti. Di sini kita mendefinisikan action yang terdiri dari ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan, yang dimana di setiap action ini mendapat sebuah satu poin, dan dia akan kemana gitu. Kalau ke atas dia di barisnya -1, terus kolomnya 0. Ketika dia turun, dia akan menambah satu nilai, yaitu 1 pada pada baris ke-1 kolom ke 0. Ke kiri dan ke kanan juga seperti itu, dengan nilai 0, -1, 0, 1. Terus yang kedua kita membuat sebuah list untuk state yang possible gitu. Jadi nanti di sini state list ini yang akan menyimpan atau mendefinisikan state ataupun step langkah yang dilakukan oleh agent kita. Nanti akan dilakukan dengan proses itu looping seperti itu. Terus di sini juga ada fungsi implementasi dari terminal state. Nah, di sini ketika bisa dilihat di sini, fungsi ini adalah pengecekan sederhana mengembalikan nilai true jika state yang diberikan ada di dalam goal state dan false jika tidak. Nah, di sini ialah fungsi yang mengecek ketika dia sampai di goal state, maka dia akan bernilai true dan agent akan berhenti gitu dan mendapatkan rewardnya. Kalau tidak, maka uh, fungsi ini tidak akan berjalan, dia akan bernilai false, maka agent akan terus melakukan pengambilan keputusan, yaitu mengecek ataupun mencari jalan ataupun menempuh step-step yang ada. Selanjutnya itu ada implementasi get next step determination. Nah ini
merupakan fungsi untuk menghitung step berikutnya. Nah, disinilah si agent akan menentukan step berikutnya itu dia mau kemana gitu. Jadi bisa dilihat di sini, fungsi ini menghitung step berikutnya yang akan dicapai agent jika mengambil action dari step setelah deterministik. Artinya mempertimbangkan probabilitas penyimpangan. Ini adalah langkah pertama dalam menentukan hasil aksinya kan. Jadi nanti di sini pada fungsi ini yang akan menentukan si agent mau kemana gitu. Dia akan mengecek apa langkah selanjutnya yang akan dia ambil. Seperti itu. Nah, di sini ada menemui tiga skenario penting. Ada full state terminate. Jika state saat ini ada terminal, agen tetap di state tersebut. Tidak bisa bergerak keluar dari state tujuan. Ketika batasan grid, eh, jika aksi akan membawa agen keluar dari batas grid, agen tetap berada di state saat ini dan tidak bisa keluar grid. Nah, di sini nanti terus ada juga rintangan. Jika aksi membawa ke obstacles, itu nanti akan ada penalti ataupun reward negatif yang akan didapat oleh si agent. Jadi di si 4 ini merupakan next pergerakan yang akan dilakukan oleh si agent, baik itu pergerakan dia ke state terminal ataupun ke tujuan atau ke batasan grid dia mau keluar, tapi nanti akan dibatasi oleh adanya grid hack sama grid width. Terus juga ada dia mau ke rintangan itu nanti atau ke obstacle itu nanti akan dikembalikan nilainya ke state untuk mendapatkan reward negatif ataupun penalti. Terus selanjutnya itu ada transition probe. Nah, ini merupakan kita mendefinisikan transition probe itu 0,8 ini di mana nanti ada 80% kemungkinan agent akan bergerak sesuai dengan aksi yang diinginkan oleh si agent tersebut. Seperti itu. Terus yang keenam, itu ada implementasi transition model. Nah, di mana untuk fungsi ini, ia menangani stokasitas atau ketidakpastian. Fungsi ini mengembalikan nilai tabel untuk menunjukkan semua kemungkinan state berupa probabilitas ketika agent mengambil action dari state tertentu. Nah, contoh, di sini kan ada kondisi ketika jika state ada terminal, agen akan tetap di state tersebut dengan probabilitas 1 per 0. Jika tidak, ia menggunakan get next step, deterministik, fungsi untuk dia menjalankan ini, fungsi supaya dia melanjutkan ke step selanjutnya. Terus, jika tidak, ia menggunakan get next step, deterministik, oke. Terus ada probabilitas, ada kemungkinan transition probe 0,8 untuk bergerak ke intended next step seperti itu. Terus ada sisa probabilitas 1 dikurang transition probe yaitu 0,2 dibagi rata-rata untuk dua aksi tegak lurus terhadap aksi yang dituju. Next saja. Nah, di sini juga ada implement reward function state yang dimana setiap si agent itu berjalan, fungsi ini akan memberikan reward-reward yang didapatkan oleh si agent tersebut, baik itu reward berupa reward positif ataupun reward negatif yang dilakukan oleh si agent ketika dia berjalan dari step stage menuju ke goal stage seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke algoritma solusi dari MVP ini, yang dimana dalam suksesnya mengimplementasikan algoritma untuk menyelesaikan MVP seperti value iteration, nilai yang akan kita iterasi. Terus ada policy iteration untuk menemukan kebijakan optimal. Terus ada fungsi nilai value function seperti itu. Yang pertama kita import library terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita menginisialisasi function v yang dimana di dalam situ ada dictionary merupakan tipe dictionary yang di situ ada state 0.0. Terus ada perubahan for step in step, di mana untuk menyimpan estimasi nilai value untuk step-step dalam grid yang dilalui oleh si agent nanti.
Pada awalnya semua nilai state diinisiasi 00 dan titik awal iterasi. Nah, nanti dimulai dari 0,0, maka nanti akan dilakukan perulangan di implementasi the value iteration algoritma. Terus selanjutnya ada mendefinisikan sebuah tipe dan mendefinisikan sebuah variabel baru yaitu berupa gamma 0,9 yang merupakan faktor diskon dari MDP ini untuk menentukan seberapa besar reward masa depan dapat dihargai relatif terhadap reward instan gitu. Jadi diskon faktor ini dapat menentukan seberapa besar reward masa depan yang akan didapatkan oleh si agent nanti. Terus ada theta, ini adalah ambang batas konvergensi. Algoritma value iteration akan terus berulang hingga perubahan maksimal theta dan step-step iterasi berturut-turut jatuh di bawah ambang batas ini. Nah, jadi si theta ini nanti akan menjadi pembatas atau ambang batas lah ketika iterasi yang dilakukan oleh perulangan nanti dilakukan ini dengan nanti kondisinya itu ke nah ini ketika delta lebih kecil daripada theta maka perulangan tersebut akan berhenti. Terus lanjut implementasi, kita masuk ke implementasi value iteration algoritma. Untuk mendapatkan nilai, kita melakukan beberapa iterasi menggunakan looping. Yang merupakan ini inti dari value iteration. Untuk mendapatkan nilai, iterasi akan terus berjalan sampai ini yang dibilang tadi. Ketika nilai delta lebih kecil dari delta, maka iterasi tersebut akan berhenti. Nah, delta dimulai dari 0,0. Di sini kita definisikan delta itu dimulai dari titik 0, terus melacak beberapa perubahan terbesar pada nilai state di seluruh grid dalam satu iterasi. Terus lakukan looping, yang dimana algoritma mengiterasi step-step yang memungkinkan di dalam grid untuk memperbarui nilai-nilai mereka. Nah, di sini for state in state tadi, ini nanti step agent bergerak dari satu grid ke grid lain ataupun dari step satu ke step lainnya itu akan mengiterasi step-step yang mungkin di dalam grid memperbarui nilai-nilai. Nanti setiap agent bergerak, nilai-nilainya itu akan diperbarui melalui program ini. Terus lanjut, nah di situ ada kondisi jika state terminal terpenuhi, maka v-state sama dengan goal state, terminal state have fixed value. Nah, ketika eh, terminal ini terpenuhi state-nya, maka nilai terminal itu sudah difix. Nilai tersebut sudah difix dan akan dilakukan iterasi lanjut lagi deltanya masuk jadi 0, sekian terus dibandingkan lagi apakah masih lebih kecil daripada theta apa enggak. Kalau tidak maka akan terus berjalan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu kita di optimal policy yang dimana kita mengoptimalkan kebijakan dari si MDP ini. Di situ ada perolangan terlebih dahulu. Dan di sini setelah value iteration convergent dan kita memiliki fungsi optimal V untuk setiap state, maka selanjutnya adalah menurun kebijakan optimal. Ada sebuah kebijakan policy yang dilakukan oleh si agent ini. Kebijakan optimal adalah aturan untuk memberitahu agent aksi terbaik apa yang harus diambil setiap state. Nah, di sini kebijakan optimal yang ini, optimal policy, merupakan fungsi si agent untuk melakukan apa kebijakan yang akan dilakukan oleh si agent ini, apakah dia akan melakukan actionnya kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sesuai keoptimalan gerakan si agent ini. Di setiap dia memilih state atau memilih si grid yang akan dilewati. Terus selanjutnya ada
perulangan lagi, for step in step, terus terus ini for action, in action, ini tadi yang saya bilang, nanti si agent akan memperhitungkan action melalui optimal policy. Nah, apakah action yang akan dilakukan itu ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, kanan, itu nanti akan dioptimalkan melalui fungsi ini, optimal policy tersebut. Dengan melakukan perulangan action di dalam action, key value yang rumus 0, maka akan menjadi looping. Jadi nanti untuk optimal policy-nya akan didapat dan menjadikan best action. Itu akan menjadikan bisa dibilang langkah terbaik yang dilakukan oleh si agent untuk menemukan goal state-nya seperti itu. Nah, selanjutnya ini merupakan visualisasi hasil MVP yang dimana membuat visualisasi yang jelas dari hasil MVP ini ya, cakup bisa panah ini ke arah optimal dan seterusnya. Di sini merupakan visualisasi saja yang akan ditampilkan oleh si agent, di mana dia akan melewati step-step yang ia pilih berdasarkan MVP yang telah kita buat tadi yang ada di codingan. Nah, bisa dilihat di sini si agent bisa melewati di sini ke kiri. Ketika ke kiri dia menemukan best action ya. Dia memilih best action di sini kan terdapat bisa dibilang ini obstacle. Obstacle dia akan memilih kalau nggak ke kiri ya ke kanan, best action ya bisa dipilih. Tidak mungkin dia akan melewati ini, bisa dibilang ini obstacle lah untuk tidak bisa dilewati. Kalau dia ke kiri ke kanan terus ke atas terus ke atas, bisa ke atas terus ke kanan, bisa juga ke atas ke kanan juga, atau dia lewat dari kanan ke atas langsung dapat ke goal state seperti ini. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk visualisasi dari MVP tersebut. Nah, untuk itu, nah ini implementasi Great Wall MVP ini ada alurnya, tapi ini dalam reinforcement learning eh, itu merupakan perkembangan ataupun yang dikembangkan lagi dari MVP, di mana tadi kita mendefinisikan lingkungan Great Wall, terus implementasi komponen dasar, mulai dari state, action, fungsi, terus algoritma yang kita pakai, algoritma solusi MVP-nya, terus baru visualisasi. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada nih penjelasannya apa itu grid hack kan, terus sebuah grid 4x4, terus obstacle itu merupakan sebuah listable dengan koordinat seperti ada baris dan kolom dari sel-sel merupakan rintangan, obstacle itu rintangan kan yang akan dilewati oleh si agent. Terus ada start step yang akan dilewati, yang akan dilewati, bukan yang akan dilewati, tapi start agent atau step awal yang akan dilalui oleh si agent. Terus ada goal step merupakan tujuan si agent dari start step akan pergi ke goal step. Terus step reward, terus obstacle reward, step reward. Setiap dia step melalui si step itu akan mendapatkan reward. Terus ketika dia melewati sebuah obstacle, apakah dia akan mendapatkan reward negatif ataupun reward positif, tergantung si agentnya nanti. Terus ini ada implementasi komponen, di mana itu sebuah dictionary untuk mendefinisikan action. Definisikan actionnya tuh bisa ke atas, ke samping, kanan, kiri, bawah, atas, seperti itu. Terus ada state, ini untuk menyimpan state-nya, si agent berada di state yang mana. Terus ini is terminal, ketika dia sudah sampai di goal state, maka statusnya itu akan menjadi true. Terus get next state, nah ini si agent akan memikirkan ataupun akan melakukan mau lanjut ke step yang mana, mau lanjut ke jalan atau grid yang mana, dia mau ke kiri, ke kanan, terus baru dia gerak. Terus ada transition probe,
Ini merupakan probabilitas bahwa agen akan berhasil mengambil aksi yang dituju. Jadi seperti bisa dibilang ini persenan dari si agent untuk melakukan gerakan ataupun aksi. Terus ada transition model, di mana ada state action transition verb itu nanti akan dibandingkan jika state. Nah, ini ada perbandingan jika state adalah terminal kalau satu agent tetap di state tersebut. Jika tidak ada, transition verb akan mengambil alih untuk bergerak ke internet next state. Terus jika sisa probabilitas 1 dikurang transition verb dibagi rata 0,1 per aksi, dia akan mendapat sebuah reward. Terus lanjut, ini ada penjelasan ketiga, implementasi algoritma untuk mendapatkan value iteration ketika si agent itu bergerak dari satu state ke state lainnya. Yang tadi menggunakan kita definisi p-value-nya, terus gamma-nya, terus theta. Yang dimana nanti kondisinya itu ketika delta lebih kecil pada theta, maka iterasi tersebut berhenti. Terus baru ke visualisasi hasil MVP. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.